saya Iyanuvita Trisnaini dengan NIM 23014160182. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya yang saya bikin dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI atau Pendidikan Non-Formal dan Informal. Judul proposal yang kami ambil yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pemanfaatan limbah kain perca menjadi produk kreatif bernilai ekonomis. Mengapa saya mengangkat judul tersebut? Karena itu berdekatan dengan masalah kesehari-hari, di mana seringkali limbah kain perca yang sulit diolah dan masyarakat itu sering membuangnya. Padahal kain perca tersebut memiliki nilai tinggi jika kita berhasil mengolahnya. Dan proposalnya diawali kami berdiskusi kelompok untuk menentukan tema yang relevan dengan bidang pendidikan luar sekolah. Setelah itu kami melakukan observasi sederhana dan mencari informasi terkait mitra dan serta permasalahan yang ada. Data yang kita peroleh kemudian menjadi latar belakang proposal. Selama proses penulisan, kami beberapa kali melakukan revisi agar isi proposal lebih runtut, realistis, dan sesuai dengan pedoman PKM. Diskusi dengan dosen pengampu juga sangat membantu dalam memperbaiki alur dan kedalaman isi proposal. Hal yang paling terasa adalah mengatur waktu diskusi kelompok karena setiap anggota memiliki jadwal yang berbeda-beda. Selain itu, menyatukan ide dan gaya penulisan yang menjadi tantangan tersendiri. Namun, di sisi lain, proses ini cukup menarik karena kami belajar berdiskusi, saling memberi masukan, dan memahami sudut pandang masing-masing anggota kelompok dalam menyusun program pengabdian masyarakat. Yang keempat, dari proses penyusunan proposal PKM ini saya belajar bahwa merancang program pemberdayaan masyarakat tidak bisa digunakan secara asal, dibutuhkan pemahaman kondisi masyarakat, perencanaan yang matang, serta kerjasama yang baik. Saya juga menjadi lebih paham bahwa pendidikan non-formal memiliki peran besar dalam membantu masyarakat keterampilan dan kemandirian, terutama melalui kegiatan pelatihan yang aplikatif dan proposal PKM ini membahas program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pemanfaatan limbah kain perca yang menjadi produk kreatif yang bernilai jual. Program ini juga bekerja sama dengan Kerajinan Perca Kria-Kria Agreta di Kota Malang yang berlokasi dekat dengan banyak konveksi dan penjahit limbah kain perca. Masalah utama yang dihadapi masyarakat sekitar adalah banyaknya kain perca yang belum dimanfaatkan atau belum dibuang atau hanya bisa dibuang dan mencemari lingkungan. Sebagian besar warga merupakan ibu rumah tangga dan usia produktif yang belum memiliki pekerjaan tetap serta keterampilan untuk menambah penghasilan. Melalui program ini, masyarakat diberikan pelatihan keterampilan secara non-formal agar mampu mengolah kain perca menjadi produk kreatif bernilai ekonomis. Kegiatan ini sesuai dengan bidang pendidikan non-formal dan informal karena fokus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan program ini dapat meningkatkan keterampilan pendapatan, serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah dan kelestarian lingkungan. Masalah utama yang menjadi prioritas dalam program ini adalah rendahnya keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan limbah kain perca menjadi produk bernilai ekonomi. Selain itu, belum adanya kelompok kreatif yang terregalisir membuat potensi masyarakat berjalan secara individu dan tidak berkelanjutan. Kurangnya kesadaran akan dampak limbah tekstil terhadap lingkungan juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Permasalahan ini dikaitkan langsung dengan prinsip PNFI, khususnya prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran kontekstual. Program dirancang fleksibel, menyesuaikan kondisi peserta, serta fokus pada pengalaman belajar langsung atau learning
by doing agar masyarakat berperan aktif sebagai subjek, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Yang ketiga, tujuan pelaksanaan PKM ini adalah menciptakan perubahan yang nyata pada masyarakat dan mitra, terutama dalam peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi setelah program selesai, dan diharapkan masyarakat mampu mengolah limbah kain perca menjadi produk yang kreatif dan memiliki nilai jual yang dapat dijadikan peluang usaha kecil yang tujuannya untuk selaras dengan kebutuhan mitra dan bidang pendidikan luar sekolah. Dan kegiatan ini dirancang berdampingan dan berpraktik langsung. Program ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan serta menumbuhkan kelompok kreatif agar kegiatan dapat terus berlanjut meskipun program PKM telah selesai. Dari bagian B, manfaat langsung yang dapat saya rasakan masyarakat dan mitranya adalah bertambahnya keterampilan dalam mengolah kain perca dan meningkatkan pengetahuan tentang pengemasan pemasaran produk. Masyarakat juga mendapatkan pengalaman belajar yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi mereka, sehingga hasilnya bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini turut meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pembentukan kelompok kreatif binaan. Dengan adanya kelompok ini, masyarakat dapat saling bekerja sama, berbagi bahan baku, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis daur ulang yang dapat diterapkan di wilayah dengan permasalahan serupa. Jika dikaitkan dengan Sustainable Development Goals, program ini relevan dengan SGD 8, pertumbuhan ekonomi, SGD 12, produksi bertanggung jawab, karena mendorong kegiatan ekonomi produktif sekaligus pengembangan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya, poin karakteristik peserta dalam proposal PKM ini sangat mempengaruhi desain kegiatan pembelajaran peserta berdasarkan dari ibu rumah tangga, remaja usia produktif, dan masyarakat sekitar yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah, serta belum memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini membuat desain pembelajaran tidak bisa terlalu teoritas. Karena itu, kegiatan ini dirancang dengan metode praktikum langsung yang membahas sederhana dan pendampingan intensif agar peserta mudah memahami materi dan tidak merasa terbebani. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip teknologi pendidikan PNFI yang menetapkan peserta sebagai subjek belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam program ini yang mudah diakses oleh masyarakat. Media yang dimanfaatkan antara lain modul cetak bergambar, dokumentasi video singkat, serta penggunaan WhatsApp untuk koordinasi dan berbagi informasi. Pemilihan teknologi ini disesuaikan dengan kemampuan peserta yang belum semuanya terbiasa dengan teknologi digital yang kompleks. Dalam konteks ini, teknologi PNFI, pemilihan media pembelajaran harus tepat guna dan tidak rumit, dan benar-benar agar sejalan dalam proses pembelajaran, bukan justru menjadi hambatan. Faktor sosial budaya menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program ini. Masyarakat sekitar mitra memiliki kebiasaan bekerja secara informal dan lebih nyaman bekerja dalam suasana santai serta kekeluargaan. Oleh karena itu, proses pelatihan dirancang fleksibel, tidak kaku, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Peserta nyaman. Selain itu, gotong royong dan kebiasaan saling membantu dimanfaatkan dalam pembentukan kelompok kreatif. Hal ini sesuai dengan pendekatan PNFI yang menghargai budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu kerajinan kain perca Gria Areta sebagai
Sebagai mitra sangat mendukung pelaksanaan program ini baik dari segi fasilitas, alat maupun pendampingan teknis. Tidak ada kebijakan yang menghambat jalannya kegiatan, justru mitra memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk belajar bersama. Dukungan organisasi ini sangat penting dalam teknologi pembelajaran PNFI karena lingkungan belajar yang kondusif akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan programnya. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong menengah ke bawah menjadi dasar acuan dalam perancangan kegiatan ini. Program ini memanfaatkan bahan baku murah dan mudah didapat, yaitu limbah kain pecah, sehingga peserta tidak terbebani biaya besar. Sumber daya seperti menjahit, tempat pelatihan, dan pendampingan yang disediakan oleh mitra dan tim PKM. Dalam perspektif teknologi pembelajaran PNFI, pengelolaan sumber daya yang efisien dan sesuai kondisi sasaran sangat penting agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang keenam, lokasi kegiatan yang berada di lingkungan mitra yang relatif aman dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan fasilitas yang tersedia cukup mendukung pelaksanaan pelatihan seperti ruang kerja dan peralatan dasar menjahit. Risiko yang mungkin muncul adalah penggunaan alat tajam seperti gunting, jarum, sehingga perlu adanya pengarahan awal mengenai keselamatan kerja. Antisipasi ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembelajaran PNFI, faktor lingkungan, fisik, dan keamanan peserta juga harus diperhatikan agar proses belajar berjalan dengan aman dan nyaman. Halo, saya Indah Novita Tri Isnaini.